Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi tentang aturan resmi dari passing grade sendiri. Tentunya untuk P3K Guru tahun 2021. Jadi untuk nilai kompetensi teman-teman guru honorer di tes pertama tahap satu nantinya itu atau passing grade itu teman-teman bisa gunakan 3 kali. Namun tentunya teman-teman harus memahami aturan resminya. Bagaimana sih sebenarnya cara penggunaan passing grade atau nilai kompetensi seperti itu ya. Jadi ada aturan main tentang aturan passing grade sehingga bisa dipergunakan sebanyak 3 kali. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lihat informasi resminya di sini atau beritanya. Nah, baru-baru di salah satu media elektronik terkenal di Indonesia, kita coba dapatkan informasinya bahwa seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN 2021 untuk P3K Guru itu terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Adapun seleksi kompetensi itu dilaksanakan 3 kali menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi perlu memahami bahwa nantinya seleksi kompetensi guru honorer itu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali menggunakan sistem CAT UNBK ya, seperti itu. Dan admin akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya teknis dari tes yang dikatakan tes CAT UNBK itu sendiri, seperti itu. Kita coba lanjut. Cat Kemendikbudristek ya, bukan Cat BKN. Jadi CAT Kemendikbudristek ya, bukan CAT BKN. Jadi ini CAT-nya atau sistem chatnya Kemendikbudristek teman-teman ya. Jadi koordinasi nanti dengan Kemendikbudristek, kata PLT ASD Perencanaan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Katmoko Ari Sambodo dalam siaran Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021 di kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Jadi ini nanti CAT-nya untuk tes kompetensi guru P3K itu bukan dari BKN teman-teman ya, tapi ini langsung dari Kemendikbudristek. Seperti ini sudah dijelaskan di kanal YouTube-nya Kemenpan RB pada tanggal 14 bulan 6 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ari mengatakan pada seleksi P3K Guru tahun 2021, seleksi kompetensi 1 hanya boleh diikuti oleh THK 2 dan guru non ASN atau guru honorer. Adapun seleksi kompetensi 2 dapat diikuti peserta seleksi kompetensi 1 yang belum lulus, guru swasta dan lulusan PPG. Adapun seleksi 3 dapat diikuti peserta seleksi kompetensi 2 yang belum lulus seleksi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ia menambahkan jika nilai seseorang peserta seleksi kompetensi 1 melewati nilai ambang batas atau passing grade tetapi dinyatakan tidak lulus seleksi, maka nilai tersebut dapat dipergunakan kembali di seleksi kompetensi selanjutnya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Jika nilai seseorang peserta seleksi kompetensi 1 itu melewati nilai ambang batas atau istilahnya nilainya ini sudah melewati passing grade ya, tetapi ternyata tidak dinyatakan tidak lulus seleksi. Penyebabnya mungkin meskipun sebenarnya melewati passing grade tetapi tidak lulus seleksi, itu mungkin menyebabnya kalah saing teman-teman ya. Bisa jadi di sini formasi yang satu pelamarnya 3 misalkan dan ketiganya ini lulus passing grade. Nah, di situ kan akan satu yang diambil, mungkin kalah saing dari perankingan nilai akhir seperti itu ya. Maka namun jangan khawatir jika kejadian seperti itu ya, melewati nilai ambang batas atau passing grade-nya tetapi dinyatakan tidak lulus seleksi, maka nilai tersebut di sini jelas ya, maka nilai tersebut dapat dipergunakan kembali di seleksi kompetensi selanjutnya. Nah,
teman-teman harus bisa paham ya, maka nilai tersebut dapat dipergunakan kembali di seleksi kompetensi selanjutnya. Adapun peserta juga dapat memilih antara nilai seleksi 1, 2, dan 3 untuk digunakan dalam seleksi P3K guru. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nilai passing grade pertama itu bisa digunakan di kedua dan ketiga seperti itu. Mana yang paling tinggi itu yang bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dari informasi resminya, di sini dijelaskan bahwa taruhlah seseorang melamar di formasi guru PPKN SMP. Lulus passing grade tetapi tidak lulus formasi karena kalah saingan. Ketika masuk seleksi kompetensi 2, passing grade yang bersangkutan masih bisa digunakan. Ia juga bisa memilih passing grade terbaik di antara dua seleksi tersebut untuk digunakan. Ini juga berlaku dengan seleksi kompetensi 3. Jadi misalkan terpaksa harus mengikuti seleksi ketiga untuk guru honorer negeri. Guru honorer negeri itu bisa memilih satu dari dua passing grade terbaik. Apakah passing grade yang ada di kompetensi 1 ataupun passing grade yang kita ambil di kompetensi kedua. Di sini jelaskan teman-teman ya. Di sini jelas bahwa ia juga bisa memilih passing grade terbaik di antara dua seleksi tersebut untuk digunakan. Ini juga berlaku dengan seleksi kompetensi 3, jelas kata Ari. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Ari menggarisbawahi penggunaan nilai seleksi kompetensi yang melewati nilai ambang batas tersebut dapat digunakan hanya jika formasi jabatan dan bentuk satuan pendidikannya yang dipilih di tiap seleksi kompetensi sama. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Ini yang harus teman-teman pahami. Jangan sampai teman-teman itu memiliki nilai ambang batas atau passing grade yang tinggi di seleksi kompetensi tahap pertama, namun karena sesuatu hal yang menyebabkan teman-teman tidak lulus dan terpaksa harus mengikuti kompetensi tahap kedua, dan ternyata teman-teman tidak bisa menggunakan passing grade teman-teman yang sangat tinggi di tes pertama untuk digunakan di tes kedua, itu tentunya sangat merugikan teman-teman. Penyebabnya ada di sini. Di sini sudah digarisbawahi oleh Bapak Ari bahwa di sini teman-teman harus pahami bahwa untuk tetap menggunakan passing grade itu yang kita punya di tes pertama untuk digunakan tes kedua itu teman-teman harus memilih bentuk jabatan instansi atau jabatannya itu harus tetap sama teman-teman ya. Di sini jelaskan bahwa penggunaan nilai seleksi kompetensi yang melewati nilai ambang batas tersebut dapat digunakan hanya jika formasi jabatan. Nah, di sini jelas ya, hanya jika formasi jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih di tiap seleksi kompetensi sama. Contoh misalnya di tahap pertama memilih jabatan SMP, satuan pendidikannya SMP, kemudian jabatannya mungkin bahasa Indonesia ya, formasinya udah bahasa Indonesia. Namun ketika di tes kedua pindah ke sekolah dasar, itu kan sudah beda satuan pendidikan ya. Jadi itu passing grade-nya tidak bisa digunakan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mencari passing grade awal lagi. Nah, misalkan passing grade-nya teman-teman ternyata tinggi, itu sebenarnya teman-teman rugi. Makanya teman-teman harus memikirkan jika Anda adalah guru honorer di SMP, kemudian berijazah bahasa Indonesia, di tahap kedua nanti pindah ke SD, teman-teman harus memikirkan yang sampai teman-teman tidak bisa menggunakan lagi passing grade teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seperti itu aturan resminya. Nah, di sini Bapak Ari memberikan lagi contoh perumpamaan. Misalkan seleksi kompetensi 1, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru IPS pada sekolah menengah pertama ya, SMP, dan dinyatakan lulus nilai ambang batas atau passing grade, namun tidak lulus seleksi. Nah, ya, namun tidak lulus seleksi. Jika pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua, memilih guru kelas pada sekolah dasar, maka nilai seleksi kompetensi 1 tidak dapat digunakan. Nah, ini admin bilang tadi ya. Jika kita beda jabatan, beda instansi ya, tentunya beda satuan pendidikan, itu teman-teman tidak bisa lagi menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Jadi teman-teman harus betul-betul memikirkan hal ini ya. Jangan sampai sebenarnya teman-teman memiliki passing grade pertama, passing grade yang seharusnya bisa digunakan di tahap kedua, itu teman-teman tidak bisa gunakan ya, seperti itu. Ini sudah dijelaskan.
dijelaskan serinci-rincinya ya. Misalkan pelamar ya, pelamar ini memiliki sertifikasi sejarah guru kelas SMP IPS pada sekolah menengah pertama dinyatakan lulus nilai ambang batas passing grade, namun tidak lulus seleksi. Jika pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kedua memilih guru kelas pada sekolah dasar, maka nilai seleksi kompetensinya tidak dapat digunakan sebab peserta mendaftar di jabatan dan satuan pendidikan yang berbeda. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman melamar di formasi atau di satuan pendidikan atau di jabatan dan satu pendidikan berbeda, tentunya itu teman-teman tidak bisa lagi menggunakan passing grade teman-teman di tahap kedua. Meskipun sebenarnya passing grade teman-teman itu tinggi. Seperti itu ya. Jadi betul-betul harus dipikirkan kasus-kasus seperti ini. Misalnya dari SMP pindah ke SD. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ia menambahkan juga ketentuan ini juga berlaku untuk semua peserta yang memilih jabatan sama di jenjang berbeda. Ya, memilih jabatan sama di jenjang berbeda. Jadi ini juga berlaku teman-teman ya, seperti itu. Misalkan di seleksi kompetensi 2 formasinya di guru PKN SMP lulus passing grade tetapi tidak lulus seleksi, lanjut seleksi kompetensi 3, ambil formasi guru PKN SMA. Nilai seleksi pertama dan kedua jadi tidak bisa digunakan. Nah, itu juga berlaku untuk yang dari SMP ke SMA teman-teman. Itu otomatis misalnya di kompetensi kedua ya, jadi secara otomatis nilai kompetensi tahap 1 dan tahap kedua itu tidak bisa lagi kita pakai di tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman betul-betul harus memahami aturan resmi dari passing grade, penggunaan passing grade ini. Jangan sampai teman-teman punya passing grade tinggi yang seharusnya bisa digunakan di tahap kedua, ternyata teman-teman tidak gunakan. Itu sangat merugikan bagi teman-teman guru honorer karena kita sudah berusaha payah untuk mendapatkan nilai tinggi di tes pertama meskipun kita tidak lulus, tapi passing grade itu minimal bisa digunakan di tes kedua dan tes ketiga. Jadi teman-teman harus betul-betul nonton video ini dulu baru mengambil keputusan nantinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika saya bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.